pada video kali ini kita akan membahas tentang jalur elektron non-siklik. Sebelumnya kita ingat dulu tentang fotosistem. Ya, jadi ingat bahwa ini adalah gambar fotosistem, di mana dalam fotosistem itu bagian utamanya adalah kompleks pusat reaksi yang terdapat klorofil A sebagai pigmennya dan akseptor elektron primer. Kemudian bagian yang penting kedua adalah kompleks penerima cahaya, dan di sini juga terdapat molekul-molekul pigmen yang akan menangkap cahaya. Nah, fotosistem itu ada dua macam. Ada fotosistem 1, di mana berisi pigmen penyerap cahaya yang dapat menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer, sehingga dikenal dengan P700. Sedangkan pada fotosistem 2, berisi pigmen penyerap cahaya yang dapat menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680, sehingga dikenal dengan P680. Nah, yang perlu kita ingat juga bahwa cahaya yang diserap oleh klorofil adalah violet biru dan merah. Oke. Nah, di fotosistem 1 dan 2 ini akan berperan ya dalam jalur siklik dan non-siklik. Jadi kedua fotosistem ini, baik fotosistem 1 maupun fotosistem 2 itu nanti akan berperan dalam jalur siklik atau jalur non-siklik. Nah, kita akan bahas ya. Oke, sekarang kita masuk ke jalur elektron yang non-siklik dulu ya. Nah, pada jalur elektron non-siklik, ya, di sini perubahan cahaya menjadi energi kimia berupa ATP dan NADPH itu terjadi melalui aliran elektron dalam fotosistem yang ada pada membran tilakoid ya. Nah, jalur elektron non-siklik tidak membentuk siklus. Nah, kita lihat bagaimana alurnya. Nah, di sini kita lihat bahwa sini ya. Alur utama yang pertama, energi akan diserap oleh fotosistem 2. Nah, foton ini adalah energi matahari ya. Ini adalah energi matahari akan diserap oleh fotosistem 2. Di sini adalah kompleks penerima cahaya ya. Nah, di sini ada kompleks penerima cahaya, di mana si kompleks penerima cahaya ini akan membawa elektron sampai akhirnya ke P680 ya. Ini adalah pigmen klorofil A ya. Nah, kemudian elektron yang ada di P680 ini ya, yang sudah masuk ke dalam kompleks pusat reaksi, itu akan dieksitasi. Elektron akan dieksitasi, ditangkap oleh akseptor primer. Nah, kemudian klorofil A yang di sini itu menjadi tidak stabil. Oleh sebab itu akan diinisiasi suatu enzim untuk memecah air. Nah, maka di sini makanya kita membutuhkan air ya untuk reaksi pada reaksi terang. Nah, air atau H2O ini akan dipecah menjadi ya oksigen ya dan 2H+ serta dilepaskanlah elektron. Elektron akan ditangkap oleh klorofil A ini untuk menstabilkannya. Sementara itu, oksigen, nah di sini oksigen itu nanti akan berikatan dengan oksigen yang lain sehingga didapatkanlah oksigen ya. Ini kan setengah oksigen ya. Setengah oksigen ditambah dengan setengah oksigen, dapatkanlah oksigen. Nah, inilah oksigen yang kita gunakan buat kita bernafas. Nah, kemudian elektron yang tadi sudah ditangkap oleh akseptor primer akan melanjutkan perjalanan ya, ditangkap oleh plastoquinon atau Peki, masuk ke kompleks sitokrom lalu ke plastosianin. Nah, proses transport elektron ini akan menghasilkan ATP. Ya, ini akan menghasilkan ATP. Oke, kemudian selanjutnya di fotosistem 1 juga ya energi cahaya matahari ya atau foton akan diserap. Ya, diserap lalu masuk ke kompleks penerima cahaya, lalu masuk ke klorofil A yang ada di kompleks pusat reaksi, lalu masuk ya. Nah, di sini juga elektronnya akan tereksitasi. Lalu ditangkap oleh akseptor primer, ditangkap oleh FD atau ferredoksin. Nah, kemudian terbentuklah NADPH ya. Jadi di mana NADP akan berikatan dengan 2H+, terbentuklah NADPH. Nah, jadi kesimpulannya pada jalur elektron non-siklik ini akan dihasilkan ATP dan NADPH serta